Selamat pagi rekan-rekan advokat dan juga rekan-rekan dosen atau pemerhati masalah hukum. Hari ini bertepatan dengan tanggal 22 April sekitar jam 8.30 jam 9.30 jam 9.30. Saat ini di MK sedang berlangsung pembacaan putusan mengenai gugatan dari Anies Baswedan maupun dari Ganjar Pranowo mengenai hasil pemilu yang sudah ditetapkan oleh KPU. Sebagaimana yang kita ketahui, pokok gugatan adalah meminta MK untuk melakukan diskualifikasi terhadap pasangan Prabowo Gibran atas dasar, kalau tidak salah yang saya dengar, yang saya baca di Kompas terkait dengan putusan 90 yang meloloskan pencalonan Gibran sebagai cawapres, dan juga mengenai bansos yang memang pada awal tahun itu memang bansos mengalir ke daerah-daerah, di mana bansos itu ada juga yang berstiker dari Prabowo Gibran, dan juga pengaruh-pengaruh dari aparat-aparat ya maupun oknum agar memilih pasangan Prabowo Gibran. Itulah kira-kira yang didalilkan. Jadi kita sudah mengetahui dalil-dalil dari 01 dan 03. Ada hal-hal yang pokok seperti yang saya sampaikan, ada juga yang lain yang tidak pokok. Dari 01 kalau tidak salah mendalilkan mengenai asas, jadi telah terjadi pelanggaran terhadap asas pemilu yang luber. Pada kesempatan ini saya mau memberikan pandangan hukum terhadap gugatan dari pasangan 01 dan 03, dan juga saya akan memprediksi bagaimana hasil yang akan diputuskan MK yang sedang bersidang saat ini. Kita semua mengetahui, advokat, sarjana hukum, ya, akademisi, semua paham Undang-Undang Dasar 45 telah memberikan 4 kewenangan di MK, ya, berdasarkan pasal 24 ya, ayat 1 Undang-Undang 4 ada 4 kewenangan. Apa itu? Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 45, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan yang keempat ini yang sedang terjadi gejolak, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Apa itu hasil pemilihan umum yang disengketakan? Yaitu kalau melihat dari bahasanya memutus perselisihan tentang hasil pemilu, tentu yang disengketakan adalah ada kesalahan perhitungan atau surat suara yang sudah dicoblos dan lain-lain yang sifatnya mempengaruhi pemilih pada saat pemilih ini akan mencoblos. Jadi pokok objek gugatan itu perselisihan hasil, tidak lebih tidak kurang. Kalau kita melihat dari kewenangan MK yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.
Terus bagaimana kalau ada yang mempersoalkan pencalonan Gibran yang lolos? Tentu yang dipersoalkan bukan pencalonan Gibran, yang dipersoalkan itu adalah tentang putusan 90. Sehingga dari putusan nomor 90 itu Gibran bisa mengajukan diri sebagai cawapres. Dan itu bukan Gibran yang mengajukan, bukan juga Jokowi yang mengajukan. Karena bisa mengajukan adalah partai politik atau gabungan partai politik. Partai politik kalau sudah memenuhi 20% seperti PDIP sudah bisa mengajukan capres-cawapres sendiri. Kalau masih kurang, mereka berkoalisi. Jadi pencalonan Gibran itu bukan kehendak pribadi Gibran ataupun keinginan pribadi Jokowi, ya tentu ada mungkin upaya-upaya yang memang secara halus bagaimana Gibran ini bisa lolos. Tapi secara hukum yang berwenang hanya partai politik. Jadi di dalam perselisihan yang saat ini sedang berjalan pembacaan putusan di MK, menurut saya sudah telat. Kalau yang dipersoalkan adalah pencalonan Gibran. Kalau yang dipersoalkan adalah putusan 90, sudah selesai. Putusan nomor 90, saya selaku Ketua Umum Perkomhan juga menggugat hakim yang memutus mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Saya menggugat karena ada konflik kepentingan. Sedangkan untuk putusannya sendiri itu sudah panel binding, tidak bisa diganggu gugat, harus dijalankan. Itu hukum seperti itu, sesuai dengan kewenangan MK, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Jadi sebenarnya kalau mau mempersoalkan pencalonan Gibran itu ya tidak mengajukan gugatan terhadap SK pencalonan Gibran itu melalui petun. Jadi SK-nya itu yang digugat, SK penetapan oleh KPU yang menetapkan Gibran itu harus digugat. Dan ini apakah sudah dilakukan? Dan kalau memang tidak setuju dengan Gibran, tentunya jangan mau berdebat dengan Gibran. Keberatan, tertulis ke KPU, menyatakan kami paslon 01 ataupun 03 keberatan debat dengan Gibran karena putusan nomor 90 adalah cacat hukum. Cacat hukumnya kenapa cacat hukum? Karena ada konflik kepentingan antara Anwar Usman sebagai hakim MK yang memutus dengan Gibran. Nah di situ bisa dilakukan. Tapi faktanya kubu 01 dan 03 optimis akan menang melawan anak bawang lah katakan gitu, anak kecil. Mereka sangat optimis sehingga mungkin mereka tadinya senang dengan tampilnya Gibran sebagai cawapres Prabowo, dan mungkin baik 01 maupun 03 dengan Prabowo menggandeng Gibran, suara Prabowo itu akan tergerus. Tetapi fakta menyatakan lain. Hasil survei, yang kebetulan hasil survei itu juga berdekatan dengan realcon, berdekatan dengan quickcon, itu menunjukkan sebaliknya. Prabowo yang suaranya masih di bawah 50% setelah pencalonan Gibran langsung naik perlahan-perlahan menyentuh angka 52%. Tapi realcon hasilnya apa? 58%. Jadi menurut saya
dalil-dalil dari 01 dan 03 kalau mempersoalkan putusan nomor 90 itu sudah telat, sudah tidak bisa didalilkan lagi. Saya yakin MK tidak akan menerima dalil yang terkait dengan putusan nomor 90 karena putusan 90 MK yang memutuskan. Tidak mungkin MK membatalkan putusannya sendiri. Seperti itu. Saya pribadi berpendapat bahwa karena ada konflik kepentingan, putusan nomor 90 itu cacat hukum. Bermasalah putusannya. Tapi dalam proses pencalonan Gibran dengan dasar putusan 90 yang memang dibenarkan oleh aturan undang-undang, walaupun ada masalah-masalah lainnya yang terkait dengan penetapan harus dibuat DPR segala macam. Nah, itu sebenarnya ya yang harus menjadi yang menjadi pokok persoalan sebelum ingat ya, sebelum, bukan sesudah hasil pemilu. Sebelum hasil pemilu, siapa yang berwenang? Itu bukan MK. Ini ada pasal itu, kita bisa lihat coba Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Itu kewenangan Bawaslu melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu. Jadi kalau ada pelanggaran pemilu, ini kewenangan Bawaslu untuk menyidangkan, untuk memeriksa sengketa proses pemilu. Jadi bukan hasil pemilu, proses pemilu. Yang saya baca, yang saya dengar ya di YouTube yang didalilkan oleh kubu 01 dan 03 itu sebenarnya masuk dalam ranah proses pemilu. Apa saja tuh proses pemilu? Misalkan bansos yang sangat masif, itu kan proses, bukan hasil. Ya harus bisa dibedakan antara proses dengan hasil. Ada juga 01 mendalilkan melanggar asas pemilu, luber. Itu pun bukan kewenangan MK. Kalau melanggar asas pemilu, melanggar undang-undang pemilu, baik secara normatif maupun asas hukum, itu termasuk perbuatan melawan hukum yang menjadi ranah dari pengadilan negeri untuk memeriksa gugatan itu, bukan ranah dari Mahkamah Konstitusi. Karena pelanggaran asas tidak terkait dengan perselisihan tentang hasil pemilu. Jadi kalau kita kembali kepada hukum acara MK yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 45, maka kewenangan MK terbatas pada perselisihan tentang hasil pemilu. Misalkan ada kesalahan perhitungan, ada surat-suara yang sudah dicoblos, dan lain-lain yang terkait dengan praktek kecurangan secara langsung. Karena kalau bansos itu tidak secara langsung. Saya diberikan bansos, apakah yang memberikan bansos itu bilang kepada saya harus memilih calon tertentu? Apakah ada saya perjanjian dengan pemberi bansos ini untuk saya memilih calon tertentu? Itu kan tidak. Karena begitu kita masuk di dalam bilik suara, itu tidak ada yang mempengaruhi. Siapa yang mempengaruhi? Hanya kita dengan paku itu sama kertas. Nah, ini menurut saya tidak pas kalau didalilkan seperti ini. Karena kita tahu bansos adalah program pemerintah. Saya juga bukan pendukung Prabowo. Saya justru menggugat putusan nomor 90. Sekarang masih bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sudah sampai dengan hari Rabu itu bukti.
Saya sadar bahwa gugatan saya tidak bisa membatalkan putusan nomor 90 itu. Paling tidak saya ingin tahu apakah majelis hakim atau hakimnya, ketua Mahkamah Konstitusi yang mempunyai konflik kepentingan tidak mundur dalam proses persidangan itu melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak. Saya mau menguji itu. Apapun hasilnya saya serahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jadi apa yang saya sampaikan di atas itu, apa yang saya sampaikan itu prediksi saya, ini prediksi gugatan 01 maupun 03. Jika, dengan catatan, jika berpedoman pada hukum acara Mahkamah Konstitusi, gugatan itu akan ditolak. Kecuali Mahkamah Konstitusi melakukan terobosan hukum, itu pun juga nanti dipersoalkan. Kalau terobosan hukum itu bertentangan dengan hukum, tentu menjadi problematik juga. Terobosan hukum boleh-boleh saja, tapi asalkan tidak bertentangan dengan hukum, tidak bertentangan dengan hukum acara. Jadi berat menurut saya hakim memutuskan untuk mendiskualifikasi Prabowo Gibran, sehingga nanti konsentrasinya cuma 2, 01 dan 3. Ini tidak adil juga pada suara masyarakat yang 58% sudah menyalurkan suaranya untuk Prabowo. Suara Anies Baswedan 2 kali lipatnya tidak bisa menyentuh angka 50%. Saya rasa Mahkamah Konstitusi akan mempertimbangkan ini juga dalam memutuskan perkara ini. Jadi Mahkamah Konstitusi, saya percaya situ Pak Soehartoyo, ada Sali Isra yang memang sering melakukan terobosan-terobosan ya, tapi dalam koridor hukum, masih dalam ranah hukum. Tapi kalau mendiskualifikasi, saya tidak yakin putusan MK itu akan mendiskualifikasi Prabowo Gibran, dan tidak yakin juga putusan MK itu akan mengabulkan permohonan 01 dan 03. Ini opini saya. Hasilnya seperti apa saya tidak tahu, karena saat ini proses sidang sedang berjalan. Sebelum saya buat video ini, saya nyalakan TV waktu masih sekitar menanggapi masalah eksepsi dari 02 tentunya ya, yang banyak ditolak. Itu di eksepsi. Tapi nanti di pokok perkara saya tetap meyakini hakim akan berpedoman pada hukum acara Mahkamah Konstitusi yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 45. Salam sehat selalu. Selamat pagi semua. Apapun hasilnya, gugatan diterima atau ditolak, agar masyarakat tetap rukun, situasi tetap kondusif. Karena kepentingan bangsa dan negara, persatuan kesatuan harus di atas segalanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.